If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Buat kami, terima kasih buat nafas hidup yang Engkau beri Tuhan. Terima kasih buat semua hal dalam hidup kami. Malam ini kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tahu semua yang ada dalam hidup kami itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semuanya akan menjadi berarti ketika kami persembahkan bagi Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin mengenal rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami Tuhan. Bahwa kami mengejar apa yang Tuhan mau untuk kami kejar hari-hari ini. Kami tidak ingin gagal fokus dengan dunia ini Tuhan. Kami ingin mengejar hati Tuhan, mengejar kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berbicara bagi setiap kami malam ini, sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati kami bagi firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, lagu ini sangat luar biasa saudara. Apalagi kalau kita nyanyikan saat kita ada di rumah sakit. Amin. Yang lain takut bilang amin. Saya tuh selama saya berapa waktu lalu ketika dioperasi saudara, lagu ini benar-benar jadi kekuatan. Ya, saya selama ini dengar kesaksian, puji Tuhan malam ini Mesbah Doa umur 5 tahun. Tepuk tangan saudara ya. Semua karena anugerah Tuhan. Saya sering mendengar kesaksian jemaat Mesbah Doa itu bilang, Bu, saya tuh dirawat di rumah sakit. Dan puji Tuhan loh, tiap malam Mesbah Doa itu menjadi kekuatan buat saya. Di tempat tidur rumah sakit, ya saya dapat kekuatan ketika saya dengar Mesbah Doa. Saya cuma bisa berkata, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Tapi saya tidak pernah rasa. Ketika saya dioperasi berapa waktu lalu, saya baru rasa saudara. Ternyata memang menguatkan sekali, memberkati sekali. Jadi bulan lalu saudara masih ingat saya bersaksi di sini, saya ini demam. Ya saya sakit, tapi saya nggak berani ke dokter karena saya takut kalau ke dokter terus dibilang, ibu harus masuk rumah sakit, ibu harus operasi. Terus nanti siapa yang syuting Mesbah Doa? Itu kan dulu yang saya ngomong kan. Dan kejadian saudara. Ya akhirnya waktu itu saya memang sering rasa sakit pinggang di belakang. Ya terus itu menusuk sampai ke depan, kadang kram di perut saya. Kira-kira setahunan saya sudah merasa seperti itu. Tapi saya, ya itu kadang terjadi kalau saya habis khotbah 5-6 kali ya di luar kota hari Minggu. Saya bilang sama suami, saya sakit belakang saya. Suami saya bilang, iya itu otot karena kamu kecapean. Dan sebelah kiri, karena saya pegang mic-nya sebelah kiri. Jadi kalau sudah kayak gitu saya cuma dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terus nanti suami pijet-pijet ya, mungkin karena dengan cinta jadi tidak terasa sakitnya. Amin bapak-bapak. Kalau istrinya sakit harus dipijet ya bapak-bapak, amin ya. Tidak ada yang amin bapak-bapak ini. Bertobat ya. Lalu ya saya sakit sudah, tapi saya berusaha tahan. Lalu akhirnya, tapi semakin kesini tuh semakin sering sakitnya itu. Ya sampai saya sudah nggak tahan sehari. Ya dulu biasa sebulan sekali, maju jadi 2 minggu sekali, maju jadi ya kok semakin kesini semakin sakit ya. Lama-lama 1 hari itu udah beberapa kali sakit saudara. Lalu saya bilang sama suami, saya kayaknya harus periksa dokter. Tapi tunggu dulu. Sampai akhirnya kami ke Solo waktu itu ya. Puji Tuhan di Solo itu ada jemaat Mesbah Doa, saudara dia kerja di Prodia. Ini ada datang malam hari ini ya. Dari Solo di jauh-jauh datang khusus ulang tahun Mesbah Doa. Jadi sejak berapa tahun lalu tuh saya sama suami ya pertama diajak, Bu, ayo Bu, ya ibu tuh harus periksa, hamba Tuhan tuh harus cek kesehatan loh. Setidaknya yang basic aja, gula darah, kolesterol apa gitu ya. Lalu saya periksa, pertama digratisin saudara. Kedua saya yang gak mau digratisin, tahu masa hamba Tuhan gratis terus loh. Orang Kristen sukanya gratis terus bertobat. Nah, jadi kami akhirnya rutin tiap kali ke Solo periksa. Nah kemarin itu, ya saya mau periksa nggak jadi. Tiba-tiba Ibu Ida tuh ngajak, ayo Bu periksa Bu. Ya saya bilang juga, iya saya sering sakit sini. Udah di USG aja ya, biar ketahuan ada apa di perut. Lalu di USG saudara. Waktu di USG itu, ya dokternya baca, dia bilang, Bu,
Ini saya nggak tahu apa yang menyumbat di saluran kemih ibu ini, tapi ini ada di ginjal tuh ada beberapa batu. Ya, dan ini salurannya dari bawah ginjal itu sudah membengkak karena ini tersumbat. Jadi salurannya membengkak jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Terus ini ginjal ibu ini sudah mengecil 3 cm. Menyusut. Sebelah ini 11 cm, sini tinggal 8 cm. Dan ini nggak sehat loh ginjal ibu ini. Kayaknya ini sudah hitam-hitam, ini apa ya? Ini air atau apa gitu. Pokoknya ya kayak got yang mampet, saudara. Jadi saya tanya, aduh bu, dengar kayak gitu ya. Saudara kalau dengar kayak gitu, syok nggak? Ya ini ginjal loh saudara ya. Lalu saya setelah itu dokternya bilang, tapi ibu ini harus ditindaki, ibu cari dokter, ibu tinggal di mana? Jakarta, ya pulang ke Jakarta cepat konsultasi ke rumah sakit sama dokter. Ya saya hari itu mendengar begitu saudara, saya langsung lemes ya. Ternyata pendeta juga manusia. Lemes saya saudara, ginjal mengecil 3 cm. Ya lalu suami saya tuh menghibur saya, udah nggak usah dipikir, ayo kita makan di restoran kesukaanmu, adem ayem di Solo. Namanya adem ayem, tapi saya ndak adem ayem. Walaupun makan di adem ayem. Makan saudara, saya tuh nggak bisa ngomong, saya murung, ya saya pokoknya sedih lah. Kenapa harus begini sih Tuhan? Kenapa? Saya ini melayani loh, saya ini gini. Saya cuci tangan saudara, saya ke wastafel, lagi cuci tangan ada ibu-ibu datang. Ibu pendeta Debbie ya? Terus saya bilang, iya bu, saya jemaat Mesbah Doa bu. Iya bu, kenapa? Ibu tahu waktu saya ada masalah berat bu, saya sangat tertekan. Itu khotbah ibu saya dengar 4-5 kali satu hari loh bu. Saya tuh bisa hilang ingatan loh bu. Maksud ibu gila? Bukan, maksudnya itu saya nggak ingat masalah saya bersuka cita, saya benar-benar lupa, saya nggak tertekan, saya suka cita, kok bisa gitu ya bu? Saya tuh dengar dia saudara dalam keadaan tertekan. Dan dia cerita begitu exciting. Dia bilang, saya lupa ingatan, saya hilang ingatan. Saya bilang, saya juga mau dong bu hilang ingatan bu. Karena ini saya lagi tertekan saudara. Karena ya memang ya ketika kita mengalami, saya tuh sering dengar orang ngomong, bu saya sakit, saya ini dengar dokter vonis gini. Ibu bersuka cita dong, percaya sama firman Tuhan. Gampang kan saudara? Tapi waktu mengalami berbeda ternyata. Memang firman itu harus alami. Saya tuh akhir-akhir itu memang saudara gini, kamu itu sudah diproses dalam segala hal, keuangan sudah, difitnah sudah, direndahkan sudah, ditantang gini sudah, satu yang belum. Saya tengking dalam nama Yesus. Sakit ya, saya enggak mau. Akhirnya saya bilang sama suami, saya duduk di meja, saya bilang gini, itu ibu tadi loh cerita. Katanya dia hilang ingatan dengar khotbahku. Kenapa ndak aku Tuhan yang hilang ingatan? Aku nih stres, tertekan. Suami saya bilang, tuh berarti Tuhan tuh ada loh. Tuhan tuh tahu loh. Bahwa kamu tuh kayak gitu tuh Tuhan kirim ibu itu kan supaya kamu kuat dalam hati saya. Ya kan bukan kamu yang ngalami. Saudara, saya tuh baru benar-benar merasakan ya. Orang itu kalau sakit, disitulah kita ini benar-benar hanya berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Karena enggak bisa, walaupun suami menguatkan, anak menguatkan, istri menguatkan, tapi yang namanya sakit itu di dalam tubuh kita. Jadi kekuatan yang dari luar itu sulit. Disitulah kita harus berusaha untuk membangun iman percaya kita dengan Tuhan itu sendiri loh. Karena mau orang ngomong apapun juga yang mengalami ini kita. Walaupun dia bilang, saya tahu perasaanmu, kagak, kamu nggak tahu. Dan saya baru tahu itu. Ternyata selama ini saya kalau menguatkan orang, iya bu saya bisa merasakan. Enggak bisa kamu merasakan seperti orang itu mengalami. Dan ketika kita divonis sakit, disitulah kita hanya benar-benar dengan Tuhan yang berhadapan. Makanya kalau saudara masih sehat, tolong bangun imanmu saudara. Bangun imanmu. Karena ketika engkau sakit, tidak ada orang yang bisa menguatkan imanmu selain engkau dengan Tuhan. Enggak ada, anak enggak bisa nguatin orang tua. Mau kita berharap seperti apa, disitulah yang dikatakan bahwa ya jangan andalkan siapapun. Tidak ada yang bisa kita andalkan di situ. Akhirnya saya bilang sama suami, ya udah kita cepat pulang ke Jakarta ya kita periksa. Saya berdoa Tuhan pertemukan saya dengan dokter yang benar ya. Lalu saya periksa ke satu rumah sakit ya, ada di sini juga pengerja Mesbah Doa, bu ke dokter ini karena papa saya pakai dokter ini. Dokternya bagus saudara, dia kasih tahu bu harus CT scan supaya kita tahu ini apa yang menyumbat di bawah itu.
CT scan saudara. Saya tuh deg-degan terus sepanjang menjalani itu masuk di alat CT scan itu saudara. Aduh ya, saya tuh baru mengalami gitu ya Tuhan, ngapain harus masuk-masuk di alat begini. Udah Bu tiduran ya, tidur, nggak ada orang, ditinggal sendiri tuh di situ. Memang benar-benar sakit. Suami nggak boleh masuk, nggak boleh, Bapak di luar aja biar ibu sendiri. Disitulah kita benar-benar sendiri. Masuk di dalam alat itu ya. Terus dengar, nanti ibu ikuti aja nanti aba-abanya ya. Alatnya bunyi, tarik napas. Jangan tertawa saudara. Saudara boleh menertawakan saya, tapi percayalah itu berat itu. Tarik napas ya. Terus masuk, difoto, cuk, dan mati lampu, terus nyala lagi ya. Terus buang napas. Terus lagi, sekali lagi begitu saudara. Aduh benar-benar saya tuh, aduh Tuhan ya. Udah keluar dari situ. Nunggu hasil CT scan saudara, ya tetap dengan muka dan tekanan hati yang aduh apa nih keputusannya bagaimana. Tiba-tiba ada ibu-ibu di sebelah saya, Ibu Debbie ya? Iya Bu, saya jemaat Mesbah Doa Bu. Oh iya Ibu, siapa yang sakit? Saya Bu, lagi nunggu hasil CT scan. Sakit apa Bu? Tumor otak. Ya Tuhan. Terus saya sudah operasi 3 kali. Aduh. Ini lagi nunggu hasil CT scan yang keempat. Tiap tahun saya operasi Bu. Karena tumor otak itu saya sudah melekat di batang otak. Jadi dokter nggak berani ambil semua. Ambilnya sedikit-sedikit. Tiap tahun tumbuh ambil lagi sedikit. Nggak bisa ambil semua. Nanti takutnya ada apa-apa. Jadi ibu tiap tahun operasi. Tiap hari ibu mengalami begini. Iya. Kenapa ibu bisa kuat? Ya saya dengerin khotbah-khotbah ibu. Ya Tuhan Yesus. Dalam hati saya, ya dia kuat, saya lagi begini saudara. Ya, suami saya bilang lagi, itu loh dia, bukan kamu yang ngalami. Memang saudara, ya puji Tuhan setelah itu dokter baca, ibu ini batu itu sudah turun sampai ke saluran kemih di bawah. Ini besarnya 2,5 cm, sudah besar sekali dan ini sudah tidak bisa keluar. Dan ini salurannya ibu sudah membengkak yang sebelah kiri ini. Ibu lihat sendiri nih ginjalnya sudah mulai mengecil, iya benar 3 cm dan begini bla bla bla. Jadi dok gimana? Ya nggak bisa dari luar, harus dioperasi. Saya mau ke Israel lagi, ya aduh. Saya bilang sama suami bagaimana nih grup kalau kamu aja yang bawa. Ya ngamuk lah semua itu orang-orang jemaat itu. Karena jemaat itu nggak mau tahu. Ya bagaimana Tuhan, akhirnya konsultasi dokter bisa Bu, justru sebelum ke Israel ibu harus operasi, takutnya nanti malah di sana tiba-tiba dia kronik dan bagaimana, ya udah akhirnya operasi saudara. Ya puji Tuhan ya. Suami saya tanya dulu, itu biayanya sekitar berapa ya? Oh itu di bawah, silakan hubungi saja. Ditanya saudara, sekian ratus, aduh ya saudara ya. Syok juga ya, karena saya bilang aduh Tuhan ini ya memang sehat itu mahal saudara. Tapi ya bagaimana ya. Suami saya tanya, ada cara lain gak bisa pakai BPJS? Kalau pakai BPJS dibelah. Budget pas-pasan. Terus berarti ya tapi gak bisa beraktivitas, mau ke Israel begini-begini. Ya ini ada alat yang canggih tapi segini sewa alatnya, saya baca semua saudara. Ya tapi ya saya pikir sayang juga itu duit ya. Tapi ya bagaimana ya? Ya udahlah, puji Tuhan akhirnya operasi. Saudara tahu, sejak saya ada di rumah sakit, setiap jam itu kan ditensi ya. Setiap jam ditensi itu tensi saya naik terus. Saya itu sebelum masuk rumah sakit, tensi saya 110 per 70, 110 per 60, 110 per 70 itu kan ya lumayan rendah saudara ya. Dan memang tensi saya sehari-hari itu begitu. Tapi sejak di rumah sakit, 155, 160, pernah 180. Dokter bilang, ibu ini ada darah tinggi? Enggak. Kenapa jadi begini? Jantungnya juga berdebar-debar. Ya pertama mikirin harganya. Jangan tertawa saudara. Kedua, ya tegang saudara, ngomong orang mau dioperasi itu mana ada otak. Kita santai. Tapi saya itu merenung begini saudara. Ternyata ya orang tuh kalau tertekan, darah kita naik, jantung berdebar-debar, itu memang benar. Nah saya kenapa saya tahu? Karena kan saya di rumah sakit setiap jam di tensi. Nah saudara bayangkan kalau saudara di rumah tidak ada tensi. Terus tiap hari kau takut, tiap hari kau tertekan, apalagi mendekati jatuh tempo. Apalagi berantem suami istri. Dan waktu kau marah, kau jengkel, itu darahmu naik pasti. Cuma perkaranya tidak tensi kan tiap jam. Mau menurunkan tensi itu ibu besok operasi loh. Ibu harus tenang. Saya sudah berusaha menenangkan diri.
Saya sudah nyanyi-nyanyi, saya berdoa, tapi yang namanya manusia itu tidak bisa dibohongi kan saudara. Ya, saya berusaha memperkatakan firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah kekuatanku, itu semua firman keluar itu. Nah saya itu membayangkan kalau orang itu nggak ada firman loh. Nggak ada yang menjadi kekuatan tuh di rumah sakit. Suami saya kan temenin saya tidur di kamar. Ya, pasien belum tidur, dia udah ngorok saudara. Dalam hati saya, ini yang pasien yang mana ya? Ya memang saya nggak bisa tidur, dia kan tidur, orang dia sehat. Itu yang saya bilang nggak bisa digantikan perasaan kita tuh waktu sakit itu nggak bisa. Jadi dia ngorok, saya nyanyi, saya putar tuh mesbah doa yang lalu. Segenap hidup, segenap nafasku. Sambil berusaha Tuhan biar tekanan darahku ini turun Tuhan. Besok ini saya ini mau dioperasi. Malam itu 180. Malam itu saya nyanyi, saya doa, bangun pagi saya berusaha nyanyi-nyanyi. Siang itu di tensi 150. Oke aman, akhirnya masuk ruang operasi saudara. Harusnya 1 jam jadi 4 jam, lama saudara. Ya selesai itu dah ya, saya akhirnya puji Tuhan bisa ke Israel. Ya dan ya saudara, saya percaya bahwa selama saya di rumah sakit itu, yaitu ternyata mesbah doa. Ya itu benar-benar menjadi kekuatan. Ya saya putar, saya ikut nyanyi, saya dengar ya. Saya dengarkan khotbah saya sendiri, mengkhotbahi saya karena saya ada di tempat tidur. Ya mungkin itu ya, saya kan bilang sama Tuhan, kalau saya masuk rumah sakit siapa yang khotbah Tuhan? Ternyata Tuhan bilang sekali-sekali kau dengerin khotbahmu sendiri. Ya buat dirimu sendiri. Jadi saya ya puji Tuhan. Nah saudara, tanpa terasa 5 tahun ya kita berjalan. Saya pengen nih malam ini ada enggak yang mau bersaksi bagaimana selama ikut mesbah doa ya saudara di Kekuatan. Ya silakan Bapak maju ke depan ya. Tepuk tangan saudara. Ayo saudara, bersaksi ini untuk kemuliaan Tuhan loh ya. Kalau yang aneh-aneh nanti saya potong di tengah, jangan aneh-aneh ya kesaksiannya, yang biasa-biasa saja ya. Jangan curhat di kesaksian ya. Yuk. Sini Pak, dekat-dekat sini. Bapak siapa namanya? Shalom. Nama saya Adi. Adi. Ini kesaksian saya di Mesbah Doa yang kedua. Ya. Saya jemaat Mesbah Doa dari tahun 2024. 24 ya. 2024, tepatnya sekitar di bulan September. Jadi yang saya alami di Mesbah Doa, saya banyak diubahkan, khususnya saya mau ambil satu aja Bu. Saya baru tahu banyak hamba Tuhan selalu bilang, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat. Tapi sangat jarang saya temukan ayat tambahannya itu sebenarnya menyeramkan. Ya. Gak semua hamba Tuhan bisa teruskan ayat itu. Saya baru tahu ayat itu tambahannya, tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, kau yang mendua hati. Saya baru sadar. Saya dulu memang rajin ke gereja, tapi saya baru sadar tangan saya ini penuh dosa. Ya. Jadi benar yang khotbah Ibu, bahwa dosa dan iman itu ada di ujung jari saat ini. Ya. Handphone itu banyak hal-hal yang tidak baik dan buruk. Saya pernah, jadi kalau ada masalah saya mendua hati, melihat hal yang tidak baik. Setelah saya tahirkan tangan saya dari dosa dan saya tidak mendua hati, saya bisa bawa orang kepada Yesus. Dan hari ini puji Tuhan bertambah lagi satu orang. Jadi dia melihat saya pelayanan di sekolah kepada orang, dia bilang ke saya, Pak boleh nggak saya ikut ibadah bersama kamu? Puji Tuhan. Jadi dia sekarang jiwanya terselamatkan, dia memang sudah orang Kristen, tapi dia baru mengerti apa makna ucapan syukur daripada bersungguh-sungguh. Itulah yang hal terbesar yang saya alami ketika tahirkan tangan kita ini dari dosa dan mendua hati. Itu yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Udah kedua kali Bu. Biasa Pak. Ya sangat memberkati ya saudara. Iya luar biasa. Banyak orang Kristen yang sudah lama Kristen tapi tidak mengerti bagaimana menjadi orang Kristen yang berkenan sama Tuhan. Ya mendekatlah kepada Allah maka Dia akan mendekat kepadamu dan tahirkanlah ya. Tangan yang berdosa, hati yang tidak kudus ya. Dulu Bapak berdosa dengan tangannya. Ya di handphone itu ya, handphone ini bikin tangan ini berdosa loh saudara. Ya kalau kita tidak tahirkan tangan ini bahaya. Ya segala macam tuh bisa berdosa lewat tangan kita. Tapi puji Tuhan ya Bapak bertobat dan bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Ya puji Tuhan sekarang setia jemaat Mesbah Doa. Ada lagi yang mau bersaksi? Ya silakan Ibu. Banyak ya. Ayo maju Bu yang di belakang. Ya tepuk tangan saudara. Yang bersaksi nanti dapat sepeda loh dibawa. Iya Ibu. Shalom semua. Ini Shalom. saya baru pertama kali ikut ibadah di sini. Ya. Tapi saya selalu ikut Mesbah Doa setiap pagi. Ibu dari mana? Namanya siapa? Saya Bekasi, saya Bintang Huta Galung. Umur saya 58. Bu, jadi saya mau cerita. Saya baru-baru ini dihipnotis. Saya baru bisa bilang dihipnotis. Saya kehilangan 60 juta. Saya memang sendiri, suami di Amerika, anak tugas. Jadi sendiri nggak ada teman. Ya. Saya dihipnotis by phone Ibu. Saya berkata itu hipnotis karena dia bilang itu adalah saudara saya.
Jadi ada bisnis telepon, saya kok senang banget. Oh ya, kamu dapat untung sekian ratus juta. Saya terus sumbang sampai 60 juta. Ketika 60 juta saya tersadar di ATM, tapi saya hanya diam. Dan saya ingat ibu bilang, aduh gue mau marah, gue gak bisa nangis. Tapi selalu ingat Bu, ampuni, saya hanya bilang, kan ibu pernah bilang, jangan menghakimi, jangan mengutuki. Saya tuh hanya diam di ATM, saya hanya bilang, Tuhan ampuni saya. Jadi, aduh Bu, ini mau nangis saya sekarang karena saya butuh nangis. Saya sempat WhatsApp ibu juga, Bu doain saya. Tapi saya ingat Bu Debbie bilang nggak semua WhatsApp akan dijawab. Tapi saya tahu, udah yang penting gue keluarin semuanya. Bu, ibu hanya bilang doakan. Ketika ibu juga ditipu, ibu bilang doakan saja. Sampai hari ini saya hanya mendoakan dia. Kalaupun memang dia butuh uang itu, biar dia pergunakan. Tapi ketika kan ibu bilang ketika kita mengampuni, kita akan diberikan berlimpah. Benar ya Bu ya? Jadi terima kasih saya. Terus hikmahnya itu apa yang ibu dapat? Hikmahnya? Hikmahnya, jujur sebetulnya saya tidak marah. Mungkin kurang menabur ibu. Mungkin Bu. Oh iya, saya juga merasa bahwa iya, saya benar Bu, benar. Saya mau ngakui saya kurang menabur. Walaupun saya pelayanan, tapi memang saya tahu Tuhan, saya kurang Tuhan, saya tahu saya salah Tuhan, bahwa ini memang harus diambil. Tapi memang Bu, Ibu menguatkan sekali. Semua firman itu memang menguatkan sekali. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya tadi nunjuk tangan, paling tidak saya bisa mengeluarkan hati saya. Dari tadi saya hanya nangis karena saya nggak mungkin cerita ke anak, ke suami saya nggak mau. Tapi nanti anaknya nonton ini udah ya, nggak apa-apa. Iya ya. Iya, nggak bisa diedit loh. Iya. Jadi begitu. Terima kasih minimal saya sudah bisa mengeluarkan di mimbar ini. Iya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu. Terima kasih Bu ya. Iya saudara, semua itu pasti ada hikmahnya. Jadi gini loh saudara, puji Tuhan ibu sadar kurang menabur ya. Benar saudara, saya mau bilang sama saudara. Ya berkat Tuhan itu bisa diambil orang kalau kita ini pelit, kurang menabur ya. Bisa diambil lewat ditipu orang. Terus ya ada aja hal yaitu belalang pelahap, termasuk sakit. Saya tuh kemarin saudara, waktu saya mau bayar rumah sakit itu ratusan juta, saya bilang sama suami saya, ini sebenarnya kalau buat bangun gereja di desa lumayan loh. Tapi kenapa ya saya harus sakit? Saya tuh enggak rela uang ini buat bayar saya sakit. Saya enggak terima Tuhan. Ya karena ini berkat, ya sekarang ada beberapa gereja yang lagi mau diselesaikan. Karena ini sayang loh. Tapi suami saya bilang gini, ya kamu harus lihat dari segi yang berbeda. Untung puji Tuhan kamu sakit ini, kita ada berkat. Jadi coba kalau kamu sakit ini kita nggak ada berkat. Tapi saya tetap nggak terima. Saya bilang begitu, ini berkat Tuhan. Saudara tahu, 2 hari setelah saya keluar rumah sakit, ada ibu-ibu telepon, Bu, ibu masuk rumah sakit ya? Iya, tapi puji Tuhan sudah keluar. Kenapa nggak ngomong-ngomong saya? Ya ngapain ngomong-ngomong? Ya orang ke rumah sakit kok ngomong-ngomong WA, Bu, saya di rumah sakit loh Bu, ngapain? Nanti dipikir berharap transferan lagi. Hamba Tuhan ini serba salah memang. Jadi hati-hati, ya saya juga nggak mau WA orang. Tiba-tiba saudara datang, ibu sakit apa? Saya cerita lah sakit ini sudah, tapi puji Tuhan. Untung ya puji Tuhan ya ibu tuh gini-gini. Dan yang luar biasa saudara, karena ginjal saya ini kan bermasalah. Dokternya tanya, suster kemarin hasil darah sudah keluar, sudah dok. Fungsi ginjalnya gimana? Bagus semuanya. Bagus loh saudara, padahal kan itu udah kayak begitu ya. Terus ibu itu bilang gini, Bu saya mau tanya, ibu pakai asuransi kan kemarin? Kebetulan asuransi saya nggak cover itu Bu, saya hanya jiwa sama penyakit kritis aja. Tapi nggak apa-apa Bu, sudah beres semuanya dan saya sudah di rumah. Oh gitu ya, ya wis lah puji Tuhan ibu sudah di rumah. Iya terima kasih perhatiannya, ibu sudah telepon saya. Iya, tiba-tiba saudara dia kirim bukti transfer. Tuhan ganti saudara biayanya. Kalau saudara banyak menabur, amin. Ya Tuhan tuh tahu loh. Tapi ibu malam ini bertobat toh? Bertobat enggak ibu? Bertobat ya. Ya saudara, saya ini bersaksi ya bahwa Tuhan itu ya tahu. Ya kalau kita ini tiap dapat berkat kita ingat hamba-hamba Tuhan, kita ingat. Saya ini setiap tanggal bulan muda ya udah saya udah ingat tuh semua puluhan pendeta-pendeta di desa tuh saya berkati. Ya mau dalam keadaan ada berkat, tidak ada berkat, pokoknya saya cuma mau bilang saudara, lihat orang-orang di sekelilingmu, lihat hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan, lihat pekerjaan Tuhan,
Ya karena kalau kayak begitu coba 60 juta diambil, kena hipnotis lagi. Ibu harus berdoa loh, jangan kena hipnotis. Saya dulu pernah gitu di telepon. Halo ibu, ini dari saudara yang di pulau ini. Oh iya, saya mau tawari ibu gini-gini nanti dapat untung gini-gini. Ya ada lagi, Bu, ibu dapat hadiah loh. Berapa? 100 juta. Ya, mau ditransfer nggak Bu? Enggak, saya nggak butuh duit buat kamu aja. Beneran enggak? Iya bener, saya sumbangkan buat kamu. Beneran loh Bu, iya selamat ya kamu dapat hadiah. Langsung ditutup teleponnya. Ya jadi kita perlu berdoa supaya enggak kena yang begitu-begitu ya. Kalau kita dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, ya yang begitu-begitu tidak akan kena saudara. Saya berdoa, tapi kalaupun ibu diizinkan kena, pasti ada rencana Tuhan ya. Siapa lagi yang mau bersaksi? Ini ulang tahun Miss Bado, ayo silakan Bu maju. Ya abis ini Bapak ya. Semakin seru ini. Luar biasa, ini memang malam spesial ya. Kita dengarkan kesaksian jemaat-jemaat Miss Badoa. Iya, dari mana Ibu? Dari Jakarta. Jakarta. Shalom semuanya, nama Namanya? saya Susilawati. Ya. Jadi saya tuh kemarin tuh sebelum jadi sempat mualaf gitu Bu ya. Oh. Sempat mualaf. Jadi Kapan itu? Dari Udah tahun lama. 2012 Ya, sampai 2000, nggak tahu ya, pokoknya dari 2012 masuk Islam. Nah terus kan ada masalah sama suami, pulang ke Jakarta. Waktu itu panjang lah pokoknya singkatnya. Ya. Saya balik ke Jakarta, tinggal sama cici saya. Jadi tiap hari tuh pas nyampe Jakarta juga, anak bilang, mama balik aja seperti dulu katanya kan. Mama kan dulu rajin, makanya bisa seperti ini karena mama katanya. Terus saya cuma bilang gini, well ini hak asasi mama well. Gue Iya. nggak bisa ngajak-ngajak mama balik. Oh. Bilang gitu kan, Iya. pokoknya kekeh. Uh-uh. Bahkan tahun kemarin saya masih taraweh, masih puasa, masih bayar zakat tahun Oh, kemarin. iya. Tapi nggak tahu kenapa, jadi tiap hari tuh cici muternya mesbah doa ibu, Oh. mesbah syukur, lama-lama tuh hati tersentuh, nangis, langsung inget gitu, Oh, tersentuh. puji Tuhan, Sampai bahkan ya. sepupu aja bilang, wah sudah rajin ke gereja. Bahkan memang saya ke gereja, tapi ditanya, udah mantep dong, udah balik lagi dong. Belum mantep. Oh. Dia bilang gitu, belum mantep. Tapi nggak tahu kenapa tahun ini, benar-benar tahun ini, apalagi sering, mulai berapa bulan ini, sering tiap pagi dengan mesbah syukur Bu Devi. puji Tuhan, balik lagi. Jiwa yang Makasih. terhilang ya. Iya, Tuhan Yesus baik, sangat baik. benar-benar. Hampir jadi Susilawati Iskariot. Iya. Jadi Yudas jadi kan. Tapi Tuhan baik. Jadi dibalik diambil lagi gembala ya. Apa sih? Gembala domba yang hilang, gembala ditemukan Tuhan itu kembali, gembala ya. yang baik, benar-benar Iya, baik luar biasa. Hampir ya jadi Puji Tuhan. Iskariot. Puji Iya, tepuk terima tangan dong kasih. saudara. Ditemukan kembali lewat mesbah doa, mesbah syukur. Jangan ikuti Ruben loh ya. Gara-gara jodoh, gara-gara apa tinggalin Tuhan Yesus. Ibu bapak sini, bapak maju ya. Puji Tuhan ini. Ini domba yang hilang atau domba yang puji Tuhan loh, luar biasa Tuhan tuh ajaib, dahsyat Tuhan Yesus. Namanya siapa Pak? Nama saya Jimmy, terima kasih atas kesempatan. Saya dari Tanah Abang. Saya mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Saya mengalami seperti ibu sakit. Amen. 2004 yang lalu saya sempat ke Amerika untuk bekerja selama 5 bulan di sana. Saya sempat sakit dan pada waktu itu langsung dibawa ke emergency. Waktu di emergency itu di California, saya divonis dokter harus diadakan tindakan untuk operasi jantung. Tapi saya berpikir masalah biaya. Waduh, ini negara orang, saya nggak kerja. Iya. Padahal di sini baru mau kerja, mau bayar pakai apa? Ternyata di Amerika itu yang mereka lakukan itu adalah menyelamatkan manusia dulu lebih dulu. Baru uang. Baru uang. Kalau di Indonesia kebalik, uang dulu. Nah apa-apa, kita bicara apa adanya. Iya betul. Karena kita Ampuni punya ya Tuhan. ampuni dia, bertobat. Tapi setelah itu saya kembali lagi ke Colorado. Akhirnya di Colorado saya mengalami lagi Sakit masuk lagi. emergensi lagi yang kedua. Dan di situ diperiksa oleh beberapa dokter dan mereka menyatakan Anda harus dilakukan tindakan untuk kelangsungan hidup. Kalau tidak ini berbahaya. Saya bilang ya Tuhan, ini di negara orang sama istri. Kalau jadi apa-apa ya sudah di sini. Kebetulan pas saya di sana itu kan lagi musim salju. Salju. Saya bilang sama istri kalau kenapa-kenapa udah taruh aja di salju. Nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita saya terus berdoa sama Tuhan karena saya yakin dan percaya segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk jadi kesaksian hidup Ya, saya. amin. Akhirnya saya terus berdoa dan mengikuti beberapa tes, saya dibawa ke ruang operasi. Tapi di dalam perjalanan itu saya cuma panggil nama Tuhan terus, saya yakin dan percaya hari ini juga terjadi mujizat Tuhan. Karena menurut dokter, menurut medis, saya terjadi penyumbatan. Di atas mungkin sekitar 70% dan itu harus dilakukan pemasangan ring. Dan pada saat itu saya masuk ruang operasi, saya menghadapi beberapa dokter di situ, sekitar 9 dokter. Saya bilang, dok, saya yakin saya tidak akan pasang ring hari ini. Saat ini juga. Dan setelah sebelum melakukan tindakan persiapan Bu. Iya. Persiapan itu saya panggil semua dokter di situ untuk berdoa. Ternyata agak menjauh semua. Saya bilang saya maunya dokter ada di dekat sini
Dan saya mau berdoa bahwa saya yakin hari ini juga, saat ini juga mujizat terjadi. Amin. Akhirnya sudah saya minta, saya berdoa, setelah berdoa mereka lakukan tindakan. Dalam melakukan tindakan itu kateter dimasukin ke dalam, mungkin agak lama karena mereka bingung hasil dari alat-alat canggih secanggih itu kok tidak ada, setelah dilihat tidak ada lagi. Oh. 2 kali mereka meeting lagi di ruang kaca, saya sempat lihat, balik lagi, ulang lagi, tes lagi, ada dokter senior yang datang. Ternyata di situ dia periksa lagi, akhirnya dia menyatakan bahwa jantung dan pembuluh darah Anda berjalan normal. Oh. Itu di tahun 2004, Ya. di bulan Februari. Di tahun 2025 lagi saya kembali ke Jakarta, kena lagi di bulan Februari. Oh. Saya masuk lagi emergency. Saya masuk seperti CT scan, dan dari dokter itu menyatakan sepertinya ada penyumbatan lagi. Masuk lagi di ruang operasi, sama dengan ibu saya takut juga, karena walaupun sudah beberapa kali saya takut juga. Tapi di dalam perjalanan juga menuju ruang operasi saya cuma panggil nama terus Tuhan Yesus. Saya yakin ini adalah kesempatan lagi buat saya untuk terus menyatakan kebesaran Tuhan dimanapun saya berada, mau di ruang operasi, mau di ruang, Tuhan pasti tolong. Akhirnya di situ sebelum juga saya lakukan sama, sebelum dilakukan operasi, saya melakukan hal yang sama. Saya tahu dokter tersebut lagi puasa semua. So, saya bilang, Dok, sebelum tindakan saya mau berdoa. Saya berdoa, sama di terakhir saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Mereka juga mendengarkan itu. Sama, dari hasil itu mereka melakukan tindakan, mereka juga bingung, kok sama, semua pembuluh darah Anda berjalan normal. Jadi nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Ngeprank terus ya? Disitulah saya, wah, luar biasa, biarlah ini menjadi kesaksian. Itu kapan terus. Pak? Yang terakhir itu kapan? Bulan Februari kemarin. Oh, 2000 barusan ya. Ketemu Februari 2004. Tapi terakhir jangan lagi ya Pak ya? Nggak ada lagi. Sudah jangan ya, sudah selesai Amin. ngeprank Kalaupun ada menjadi kesaksian terus bahwa Amin, ya. pertolongan Tuhan, Bahwa Tuhan bagi Yesus itu setiap orang yang ajaib percaya. Tapi pada saat itu saya tidak memohon apa-apa. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Amin. Karena saya ini bukan milik saya, karena hidup saya adalah milik Amin. Tuhan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Tuhan berkati Pak. Bapak ini jemaat Mesbah Doa. Udah ikut Mesbah Doa sejak kapan? Sebetulnya saya lagi tunggu-tunggu mau dibaca kesaksian, sampai sekarang belum dibaca Oh, banyak, kesaksian Pak. saya. Jadi akhirnya saya bicara di sini. Malah di sekarang. sini Bapak bersaksi. Iya. Bapak dengar Mesbah Doa sejak kapan? 2023. Oh, apa yang Bapak alami? Yang saya alami dalam hidup saya adalah diberikan kekuatan, dan dalam perjalanan hidup saya bersama istri, dari kami berjalan perusahaan juga habis semua, tapi hidup dengan menangis dan terus menangis sampai saat ini. Sekalipun apapun yang sudah saya alami, setelah saya terus mendengar Mesbah Doa, saya dikuatkan Amin. untuk terus bersandar kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati ya Pak ya. Iya, jadi ikut Mesbah Doa menangis dan menangis ya, tapi dapat kekuatan walaupun menangis. Ada lagi yang mau bersaksi? Iya Ibu, mari Ibu ya. Ibu ini dulu, Ibu yang di depan dulu, habis itu Ibu. Mari Ibu. Tolong dituntun Bapak Ibu, ya mari Ibu. Luar biasa Tuhan ya. Iya, haleluya. Iya, nih Ibu. Ibu siapa? Ibu Mary, Ibu Mary. Cantik ya saudara ya. Ibu umur berapa Ibu? lahir 75 Bu. 57. Ibu jangan ngeprank saya loh Ibu. Lebih muda dari saya ya, 75. 57 Bu. Iya, luar biasa. Tapi cantik ya saudara ya. Cantik loh Ibu, bener. Ya, Ibu lihat sana, jangan lihat saya terus. Karena Ibu cantik. Iya, karena lahir tahun 75 Bu. Iya Ya, Ibu. shalom. Shalom. Ya, saya mau bilang jemaat Mesbah Doa juga. Saya kenal Ibu Debbie sebelum ada YouTube. Oh, wah, luar biasa. Dan nih, saya jemaat mula-mula ya. dikuatkan dan kesaksian Ibu waktu Amin. Ibu hidup tanpa sesuatu. Amin. Saya Puji Tuhan. Amin. suami saya meninggal, Oh, anak saya 7, aduh. meninggal tahun 88. Oh, Anak masih kecil-kecil, dan saya kuat karena khotbah kesaksian Oh, Ibu puji bahwa Tuhan. Ibu hidup tanpa apa-apa. ijazah, Iya. tanpa harus tinggal di Amin. kos, dan itu yang menguatkan saya. Amin. Dan setelah itu
saya dari gereja yang masih ortodoks. Iya. Oh. Jadi, tapi saya waktu suami saya meninggal, saya mulai cari persekutuan doa cari Tuhan, dan ya? cari Tuhan. Tapi banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Iya. Tapi saya dikuatkan oleh khotbah-khotbah ibu Amin. sebelum di Miss YouTube, Badu. Oh, sebelum puji di Tuhan, YouTube. ya. Terus? Dan singkatnya waktu COVID tiba-tiba Ibu Debbie menghilang dari YouTube. Pernah menghilang teman-teman, betul nggak saudara-saudara? Pernah menghilang, saya sudah kalang kabut, saya telepon ke konseling itu, saya bilang, Ibu bagaimana ini, saya nggak bisa hidup tanpa khotbah Ibu. Tanpa firman Tuhan ya? Tanpa firman Tuhan. Iya. Jadi hilang sinyal kali ibu waktu itu. Bukan, Bu. Kuota Bukan. habis. Bukan. Ibu sempat menghilang. yang diblokir atau di apa? Oh iya hilang iya waktu itu betul iya. Di hack iya. Oh terus di hack itu saya sudah kebingungan Bu karena saya kuat Bu, saya Amin, kuat karena amin, firman Tuhan amin, bisa dengar. amin. Ibu 7 anak hidup sendiri Iya. dari kampung datang bawa 400.000 sekolahin anak. Oh. 4 orang di sini yang 3 sudah di kampung dengan orang tua. Puji Tuhan. Dan itu hidup pindah ke sini dengan uang 400.000. Dan pendeta saya katakan, Ibu iman konyol. Saya ke Jakarta itu uang 10 juta. 1 minggu nggak cukup. Ibu mau bawa anak 4 pergi sekolahin di sana. Dengan 400.000. Dengan 400.000. Tapi Iya. karena saya ingat, ibu bilang ibu keluar dari rumah. orang tua tidak bawa apa-apa. Dan saya katakan bahwa Tuhan akan pelihara kami. Amin. Dan setiap kali Terbukti ada. ya, sampai hari ini ya. Sampai hari ini saya hidup hanya dengan firman Tuhan. Amin. Dan saya tidak pernah meminta-minta Amin. keluarga. Sekarang anak-anak sudah besar semua? Sudah. Oh. Sudah punya cucu. Ada orang tua murid saya ada di sini, Bu. Saya pernah mengajar di satu sekolah di BSD dan itu orang tua murid saya, guru murid. Puji Tuhan ya. Saya Nggak ada yang mengajar di mustahil sana loh. hanya dengan iman. Hanya dengan iman yang konyol itu. Yang konyol itu, Bu. Tapi Tuhan suka memang yang konyol-konyol begitu ya, karena itu lugu memang. Terus ibu apa yang ibu alami sejak dengerin khotbah-khotbah di Ya Mas Badu? itu ada kekuatan, ada Amin. power yang luar Amin. biasa Bu Puji untuk Tuhan. saya bisa hidup. Amin. Bagaimana Bu gaji Jangan buka-buka di sini. hanya tidak cukup Bu. Tolong Tidak. di sensor ya Bri ya. Gaji ditit gitu ya. Tidak cukup, Tidak cukup iya. Bu. Kalau Secara dengan, manusia dengan ya. logika tidak cukup Bu. Tapi saya bisa hidup Menghidupi dengan anak-anak loh, dan luar biasa. Saya bisa menjadi berkat buat orang Amin. lain. Bisa menjadi berkat buat Amin. murid-murid saya. Wah luar biasa ibu ya, Dan ajaib. itu karena firman Tuhan melalui Oh khotbah amin, Ibu. puji Tuhan, ajaib Khotbah Tuhan Ibu. saudara ya. Jadi tidak ada yang mustahil, makanya saudara kalau kurang bersyukur belajar dari ibu. Ibu siapa tadi Bu? Ibu Mary. Mary ya. Ya. Cantik lagi ibu, ini ibu cantik loh Bu. Kenapa saya cantik Bu? Iya. Kenapa saya cantik Bu? Kenapa? Karena saya janda dan saya tidak mau setiap orang malam ini baru saya Ngomong. orang tua murid saya juga belum tahu saya janda Bu. Kasih tahu. Karena saya bilang suami saya ada tapi Oh. ada kerja di sana. Saya katakan karena saya tidak mau kasih Dibilang tahu janda. janda. Karena apa Bu? Akan hal-hal yang tidak diinginkan. diinginkan. Jadi ibu bilang ya, kerja di mana, di rumah bapak ya? Iya, saya bilang ada kerja di. Kok Bapak nggak pernah lihat murid saya tanya, Miss, di mana ini Bapak? Saya bilang Bapak ada kerja di sana, nggak datang. Siapa saja yang tanya saya selalu Iya. kasih tahu. Kalau suami ditanya saya di mana ada. Bapak? Di Yerusalem gitu ya Bu ya? Di Yerusalem. Iya, Bu. Puji Jadi- Tuhan loh ibu ya, luar biasa ya. Jadi saya sampai hari ini Bu, keluarga suami saya banyak yang punya, tapi saya tidak pernah. Meminta-minta. Dan saya bilang mereka, kalau saya datang berkunjung, jangan pernah berpikir itu janda sudah datang. Mau minta doin. Oh iya, kasihan. Jadi saya Ya, tidak amin. jangan pernah Jangan- berpikir. Amin. Itu Saya iman hanya yang luar minta. biasa. Tepuk tangan saudara, ajaib Tuhan ya. Bayangkan bawa anak dengan uang 400.000, iman Dan konyol. terakhir Bu, Ibu bilang Ya. kalau kita lagi, saya ingat Ibu bilang uang tinggal 50.000 Iya. dipinjam Orang untuk minta, orang iya. minta, harus kasih, dan Iya. itu saya lakukan Bu Oh. kepada musuh-musuh yang pernah mengkhianati menyakiti. saya. Mereka telepon saya minta Ibu kasih. uangnya pas-pas Bu, saya kasih dan Tuhan ganti berkali Amin. ganda. Memang ini adegan berbahaya saudara.
hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya iman konyol, ya, seperti kita ini ya Bu. Tapi Tuhan tuh suka dan ajaib luar biasa loh ya, luar biasa Ibu. Nanti Puji lain Tuhan. kali lagi Lain kali bersaksi ya? tentang Kita berdua seperti ya. Oke. Sambil ngopi kayaknya ya Bu ya, karena panjang ini Seperti- kesaksiannya Ibu, luar biasa. Saya juga batu empedu, Oh. akhirnya tidak Tuhan- jadi operasi. Oh, Tuhan sembuhkan. Masuk di dalam tabung-tabung yang Iya. masuk itu Oh, juga, puji tetapi Tuhan. mujizat Tuhan. Terjadi. Mujizat Wow, Tuhan ajaib juga. saudara ya. Luar biasa. Terima kasih. Pernah lari dari rumah sakit UKI, Bu. Ibu lari dari rumah sakit. Rumah sakit karena mau dioperasi, permisi Bu, sudah dibersihkan semua, tinggal mau naik meja operasi. Ibu lari? Saya kabur Bu, karena karena apa Bu? Batu empedu mau pecah, Oh. katanya kalau nggak dioperasi bisa Pecah, mati. terus? Jadi saya pikir empedu ayam, saya biasa potong ayam, empedunya tipis. Nanti dipotong, terus Pecah. empedunya bagaimana? Ganti dengan apa? Terus saya Ibu- kabur Bu. Astaga. Saudara jangan ditiru juga, ini sangat-sangat berbahaya ya. Terus ibu gak dikejar gitu, jadi ibu udah pakai baju operasi. Saya masih belum masuk ke ini, baru dibersihkan, semua. Saya kasih tahu sama saya naik bajai Bu, naik bajai, Naik saya bajai. kabur. Terus sampai sekarang baik-baik saja berarti? Tidak Bu, masih ke rumah sakit Cikini Bu. Terus? Di Cikini, di Cipto dulu, baru Cikini Bu. Cikini, Berarti Dokter Tobing. Saya masih Cikini ingat. kegondang dia ya. Aku jadi gini gara-gara dia. Ibu nekat banget, ibu ini nekat bener. Terus Dan akhirnya di Cikini dokter bilang batu empedunya tidak ada lagi. oh katanya. tidak ada, Tidak ada. Ajaib Tuhan ya. Terus Ke ini mereka bawa saya, dokter nggak percaya, dibawa ke rumah sakit Cipto. Dicek Di Cipto, lagi? dicek lagi. Hilang benar? Darah saya turun, ibu punya naik, saya punya turun. terus dokter juga sama bilang hilang. Iya, begini Bu, dokter bilang ibu kan turun terus Iya, ini, darahnya. Iya. mau suntik anestesi Iya. untuk operasi. Dokter bilang dengan saya, ibu jangan ini supaya nanti tenang, supaya kita habis operasi minta Pak Adrianus Moe kita ke Kupang makan daging sei. Terus akhirnya darah saya turun Bu, darah saya Naik. mulai naik di sore hari naik. Terus? Dan operasi cari batu empedunya tidak ada, jadi hanya angkat usus. oh buntu batunya aja. benar-benar hilang saudara, nggak Benar-benar ada hilang. batunya ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Bu. Amin, puji Tuhan, Karena- luar biasa. Karena itu saya ikut khotbahnya Ibu Debbie. Puji yang Tuhan. sebelum YouTube ya Bu. Iya. Itu Oh. khotbah sebelum YouTube Iya, ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang Oh tidak. iya, iya. Iya sebelum saya ada YouTube dulu memang sudah ada. Iya. Iya luar biasa, tepuk tangan saudara ya. Karena Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati Ibu. Jadi karena lari dari operasi, dari rumah sakit, benar-benar hilang batunya. Tapi kalau saudara nggak punya iman seperti ini jangan ditiru. Adegan berbahaya. Iya, adegan berbahaya kata Ibu ya. Bapak tolong dijemput lagi Pak ya. Karena sudah oma-oma istrinya merelakan. Silakan. Coba kalau muda itu. Iya. Hati-hati ya. Haleluya, puji Tuhan, pelan-pelan. Luar biasa loh oma ini ya. Lahir tahun 75 jadi masih kuat dan cantik. Siapa lagi? Satu orang lagi bersaksi? Ya silakan Bu. Lari dari mana lagi ini Ibu? Luar biasa saudara ya. Inilah pengalaman-pengalaman yang kita perlu dengar. Seringkali iman-iman yang kayak begini ini tuh memang susah loh ya. Saya yakin kalau saudara nggak berani lari dari rumah sakit, saya juga nggak berani. Ibu, ya sini pakai ini Bu ya. Namanya siapa? Nama saya kalau bahasa Batak udah punya cucu, jadi namanya Opwal Faro. Tapi nama saya aslinya Saudur Simanulang. Jadi dari saya panggil- Medan di Kalang. Ibu nggak usah ngomong, saya sudah tahu. Dari kulitnya ya Bu. Jadi saya panggil Ibu apa ini? Iya. Opung saja. Opwal Faro. Opung Alvaro ya. Iya. Bagaimana kesaksiannya? Sebenarnya saya nggak sanggup berdiri di depan ini, tapi kurasa ini karena kebaikan Tuhan buat saya. Amin. Selama 10 tahun yang lalu, saya sangat sedih, mau kehilangan iman. Karena anak saya paling bungsu, semester 7 di Unpad, dipanggil oleh Tuhan. Dari situ saya tidak kuat, Bu. Ya. Walaupun saya selama ini orang Kristen. Iya. Tapi sejak 2023,
saya mendengar khotbah Ibu. Saya kirimkan juga sama anak-anak saya, walaupun orang itu kurang terima mungkin, tapi saya tetap bertahan, Bu. Oleh karena khotbah Ibu dan juga pernahnya saya WA Ibu, puji Tuhan Ibu menjawab saya berdoa, Bu. Ibu bilang saya bangga sekali, Bu. Mungkin saya masih didengar Tuhan, pikirku. Oleh karena itu saya bersenang hati hari ini. Saya dibawa anakku, ini ada anakku ikut bawa karena tinggal di Bekasi. Itu yang saya kunjungi. Aku dari Medan, udah dari Medan Sidikalang lagi namanya. Jadi itulah 4 kali bahasa saya. Tapi semua teman saya mesbah doa, mesbah syukur. Kita satu iman, satu marga nanti di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah kita saling mendoakan. Amin. Terlebih buat Ibu Debbie Amin. bersama tim. Doakan saya Saudara Simanulang. Amin. Biar tetap saya catat. semangat untuk mengikuti jalan Tuhan melalui mesbah-mesbah doa yang dibawakan oleh Ibu. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Ibu Debbie. Terima kasih Ibu, luar biasa. Tuhan berkati Ibu ya. Dikasih kesempatan sama aku untuk bertemu sama Ibu langsung. Puji Tuhan. Tuhan berkati Ibu, tetap kuat ya, percaya anak Ibu sudah bersama Bapa di sorga ya. Ibu jangan sedih terus ya. Ibu bisa turun atau butuh ada yang gandeng lagi? Bisa ya Bu ya? Ya puji Tuhan loh. Wow saudara luar biasa, inilah kehidupan dari yang kita dengar semua bahwa ya Ibu kehilangan anak ya, dan seringkali ya kita nggak mau menghadapi seperti itu. Tapi inilah kehidupan. Ya bahkan tadi Ibu bilang hampir mau meninggalkan Tuhan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Ya, waktu saya juga divonis sakit, saudara. Ya, saya bertanya Tuhan, kenapa saya? Ya, lalu ada suara yang berkata begini. Ya, kamu jangan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Karena di hidup ini kita nggak bisa memilih. Ya, sampai sekarang ini masih ada selang di ginjal saya, saudara, untuk buang cairan. Ya, dan nanti 1 bulan lebih lagi baru bisa dikeluarkan. Tapi ya seperti Ibu bilang, ya rasanya mau tinggalin Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tahu, makanya akhirnya Tuhan bisa kuatkan. Tadi juga Ibu yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus hampir jadi ganti marga Iskariot tadi. Ya dalam hidup ini kita tidak bisa memilih ya apa yang akan datang dalam hidup kita, apa yang akan terjadi. Tapi saya bersyukur mesbah doa itu tadinya saya pikir setelah pandemi selesai mesbah doa ini juga bubar. Ya pasti selesai lah karena orang sudah kembali ke gereja. Tapi ternyata Tuhan pakai mesbah doa menjadi sarana untuk banyak jiwa. Saya makan di Salatiga, saudara lagi makan di restoran, ada suami istri datang langsung nangis di kaki saya. Langsung berdoa, Ibu terima kasih. Saya bilang, Ibu berdiri dulu jangan nangis begini, nanti saya dipikir ngapa-ngapain Ibu di sini. Dilihat itu orang-orang di restoran ini. Ibu kenapa? Dia dengan suaminya berdiri dan ngomong, Ibu terima kasih Bu lewat mesbah doa. Kami tadinya mau bercerai Bu. Ya kami tadinya sudah mau mengakhiri rumah tangga kami, tapi akhirnya kami berdua bertobat sama-sama dipulihkan Tuhan. Sampai hari ini kami setia jadi jemaat mesbah doa. Wow saya nangis saudara. Apa yang tadinya kita pikir biasa-biasa saja ternyata bisa dipakai Tuhan. Ya bahkan saya mendengar satu demi satu orang-orang diselamatkan. Makanya jangan pernah berhenti saudara share, bagikan mesbah doa kepada saudaramu, temanmu. Karena kita ada di hari-hari yang terakhir, kita harus menyelamatkan banyak orang untuk datang kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat. Saya pengen kita baca satu ayat, buka bersama saudara dalam Mazmur 91. Ayat yang ke-14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hari-hari ini yang Tuhan mau, mari hati kita tuh melekat sama Tuhan saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka kita akan diluputkan Tuhan. Diluputkan itu bukan berarti tidak mengalami loh. Kita mengalami, tetapi ada keluputan dari Tuhan. Kita nggak perlu takut hari-hari ke depan dunia ini akan mau jadi seperti apa. Banyak orang bilang akan terjadi resesi, akan terjadi goncangan ekonomi. Waktu hati kita tetap melekat sama Tuhan saudara. Janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan meluputkan. Memang dunia ini tidak akan semakin baik. Tetapi janji Tuhan dikatakan hatinya itu melekat kepadaku. Dalam segala perkara teguhkan hatimu, perkatakan firman Tuhan. Ya.
Kita harus punya firman hari-hari ini. Cuma firman yang bisa menguatkan kita. Ya, saya sudah merasa ketika di rumah sakit, ya, ketika kita memperkatakan firman, benar-benar saudara, firman Tuhan itu memberikan kekuatan. Biarlah hati kita tuh melekat pada Tuhan dengan cara apa? Ada firman yang keluar dari hati kita, yang terus kita perkatakan. Ya, Tuhan berjanji aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan membentenginya, menyertai dia dalam kesesakan. Ya, Tuhan bilang apabila dia berseru kepadaku, jangan pernah malas untuk berseru pada Tuhan. Nggak usah berseru sama pendeta. Nggak ada ayatnya dibilang apabila kau berseru pada pendeta, maka pendeta akan mendengarkan engkau. Pendeta juga terbatas, dia juga cuma manusia. Mari berseru kepada Tuhan. Karena ayat ini berkata, apabila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Cari Tuhan hari-hari ini. Melekat kepada Tuhan. Tidak usah sibuk minta didoakan, minta gini. Masuk kamar, tutup pintu dan cari Tuhan. Ya, waktu engkau cari Tuhan, engkau akan dapat kekuatan. Saudara, kemarin kita baru pulang dari Israel. Ya, dan waktu di Danau Galilea, saudara, saya baru dibukakan Tuhan ayat itu. Ketika murid-murid perahunya ada badai yang besar hampir tenggelam. Kenapa Tuhan berkata? Kan mereka berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Hai engkau yang kurang percaya. Ternyata ada yang salah dari seruan mereka. Mereka berseru sama Yesus, mereka bilang apa? Tuhan tolong kita binasa. Kalau berseru aja. Tapi jangan ngomong kita binasa. Makanya Tuhan bilang kamu kurang percaya. Belum apa-apa, mati aku. Aduh, mati aku. Ini kebiasaannya orang Kristen nih. Tetap mampus. Cabut loh dalam nama Tuhan Yesus. Sering kali kita ini menjadi orang yang kurang percaya. Berseru sama Tuhan harus, tapi jangan kurang iman. Murid-murid berseru kepada Yesus, Tuhan tolong kami binasa. Ya belum pasti binasa, udah ngomong binasa. Belum lihat apa yang terjadi ke depan, udah takut bangkrut. Belum mengalami ke depan, udah takut bagaimana. Tuhan bisa membuka jalan, bahkan 1 detik sebelum sesuatu terjadi. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Nggak ada yang mustahil, saudara. Tapi ayo punya hati yang melekat pada Tuhan, berseru sama Tuhan dengan iman. Maka Dia akan menjawab, menyertai kita dalam kesesakan. Kesesakannya ada enggak? Ada. Tapi Tuhan beserta, itu bedanya. Kita sama dengan semua orang yang ada dalam dunia ini. Saya pun pendeta sakit. Ya, saya juga mengalami, saya harus dioperasi. Tetapi Tuhan menyertai, itu bedanya. Dengan orang yang tidak punya iman. Kita berdoa, Tuhan bilang, aku akan menyertainya dalam kesesakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Malam ini saudara, mari kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Hari ini ada perjamuan di tangan kita. Roti dan anggur yang akan meneguhkan iman kita kepada Tuhan bahwa Yesus mati bagi setiap kita. Kita masuk di bulan Paskah, bulan kematian ya, di bulan-bulan ini. Minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Dia beri nyawanya saudara bagi saudara dan saya. Kalau nyawanya saja dia tidak sayangkan, itu artinya dia memberi segala-galanya bagi hidup kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Bapak Ibu, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus, akan darah yang tercurah, akan tubuh yang tercabik menanggung semua pelanggaran dan dosa-dosa kita. Malam ini mari introspeksi hidup kita di hadapan Tuhan. Mari mohon pengampunan jika ada dosa, ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada kepahitan, ada kekecewaan, buang itu semua dari hidupmu dan bilang, Tuhan kuduskan aku supaya aku layak menerima tubuh dan darah-Mu. Ada kekecewaan di hatimu, ada ketakutan, ada kekhawatiran, usir, katakan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk sudah diputuskan di atas kayu salib. Angkat tinggi roti di tangan kananmu saudara. Dengan iman saudara, engkau harus melihat pada pengorbanan Kristus. Tubuh yang tercabik karena dicambuk, dagingnya terkoyak untuk menanggung setiap dosa kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Di dalam nama Yesus kita terima dengan iman. Mari angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Darah yang tertumpah
menanggung kutuk kematian, kutuk dosa, kutuk turun-temurun, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Bahkan darah ini tercurah juga buat keluargamu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Darah ini tercurah untuk anak-anakmu yang belum bertobat. Darah ini tercurah untuk orang tuamu yang mungkin belum bertobat. Darah ini tercurah untuk keluarga kita yang belum bertobat. Tuhan, kami percaya darah ini tercurah untuk pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Bagi kami secara pribadi, juga bagi keluarga kami. Sebut nama keluargamu, anakmu yang belum bertobat, saudara, minta pada Tuhan agar darah Kristus juga menebus dia dan dia boleh menerima anugerah keselamatan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah saudara, cawan yang ada di tanganmu adalah persekutuanmu dengan darah Kristus? Amin. Kami terima Tuhan dalam nama Yesus.